Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hubungan dalam kasih, kebenaran, kejujuran. Hukum kerajaan Allah. Dalam hukum kerajaan Allah, hubungan manusia satu dengan yang lain harus dibangun sebagai dasar yang utama dan terpenting. Apalagi dalam hubungan pernikahan. Segala godaan yang membawa dosa seperti perzinahan atau percabulan harus dijauhkan. Dan kasih, kebenaran serta kejujuran harus dijunjung tinggi dalam hubungan satu dengan yang lain. Dalam Matius 5 ayat 27 sampai 37 kita akan belajar 3 kebenaran sehubungan dengan tema hubungan dalam kasih, kebenaran dan kejujuran adalah hukum kerajaan Allah. Yang pertama, saudaraku, hubungan dalam kasih, kebenaran dan kejujuran harus menjauhkan diri dari dosa perzinahan. Dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30 firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus menanggapi saudara dosa perzinahan dengan sangat serius. Dosa itu berakar dari pikiran dan hati yang tidak suci, saudara, penuh dengan hawa nafsu jahat, dan kita harus dengan sungguh-sungguh menjauhkan segala macam godaan yang dapat menyeret kita ke dalam dosa perzinahan itu. Tuhan Yesus dengan kata-kata yang keras dan tegas, saudara, mengajarkan pada dasarnya orang yang berzina mulai dari mata, dengan memandang wanita yang dapat membawa perzinahan, dan tangan yang meraba seorang wanita bisa membawa perzinahan. Tuhan Yesus tidak bermaksud benar-benar kita disuruh mencukil mata, saudara, atau memotong tangan kita. Tuhan Yesus bermaksud supaya kita, saudara, dengan sungguh-sungguh melepaskan diri dari dosa perzinahan yang sangat berbahaya. Secara praktis kita harus menjauhkan diri dari godaan perzinahan dengan membuang, saudaraku, gambar-gambar porno, film-film porno, saudara, bahkan yang sekarang ada di YouTube dan sebagainya, saudaraku, dan menjauhkan diri dari pergaulan bebas yang tidak bermoral. Itulah kebenaran yang pertama. Dan kebenaran yang kedua, hubungan dalam kasih, kebenaran dan kejujuran harus menjauhkan diri dari dosa perceraian, saudara. Matius 5 selanjutnya ayat 31 dan 32 berkata, "Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina." Saudaraku, Tuhan Yesus menanggapi perceraian sebagai dosa dan berhubungan dengan perzinahan. Seperti perzinahan itu berakar, saudara, dari pikiran dan hati yang tidak suci, penuh dengan hawa nafsu jahat. Kita harus sungguh-sungguh menjauhkan diri dari segala macam godaan dan yang dapat menyeret kita, saudaraku, kepada dosa perceraian. Pada pokoknya Tuhan Yesus melarang perceraian. Apabila seorang suami atau istri kurang setia, maka walaupun sulit, saudara, pernikahan harus tetap dipertahankan. Walaupun mungkin banyak, saudara, clash, ketidakcocokan, tetapi kita harus mempertahankannya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita percaya akan dipulihkan.
keyakinan Tuhan sanggup mengampuni dosa dan memulihkan setiap pernikahan saudara yang bermasalah. Itu harus menjadi keyakinan kita. Pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini didasarkan pada kasih Tuhan Yesus saudara terhadap wanita yang sudah menikah. Tuhan Yesus ingin melindungi wanita dan mau supaya kita pun juga ikut melindungi saudara, mereka melindungi wanita. Pendapat Tuhan Yesus tentang surat cerai dalam perjanjian lama dalam PL disebut secara luas dalam Matius 19 saudaraku ayat 7 sampai 9 khususnya. Perceraian terjadi karena apa? Kedegilan hati. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup keluarga kita. Jangan bercerai. Masalah apapun saudara, datanglah kepada Tuhan supaya dibereskan. Dan kebenaran yang ketiga, hubungan dalam kasih, kebenaran dan kejujuran harus menjauhkan diri dari dosa bersumpah palsu. Matius 5 ayat 33 sampai 37 saudara selanjutnya, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau juga bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara, Tuhan Yesus sedang menjelaskan saudara, segala sumpah sesungguhnya adalah sumpah demi Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan lebih baik sama sekali tidak memakai sumpah. Jangan bersumpah saudara. Jadi jika iya katakan ya, jika tidak, tidak. Saudara, dusta pada dasarnya melanggar kekudusan nama Tuhan. Dalam konteks zaman Tuhan Yesus, orang menggunakan sumpah untuk menguatkan ucapannya saudara. Mereka biasanya bersumpah saudara karena takut menggunakan nama Tuhan. Mereka menggunakan demi Taurat, demi Yerusalem, demi kepala saudara dalam sumpah. Ada juga yang demi bait suci. Tetapi pada dasarnya saudara, semua itu kan milik Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menerangkan bahwa segala sumpah adalah demi Tuhan. Karena itu saudara, janganlah pakai sumpah-sumpah. Jadi bila iya katakan ya, tidak, saudara, jelas. Saudara, jadi inilah 3 kebenaran saudara, sehubungan dengan tema hubungan dalam kasih, kebenaran dan kejujuran adalah hukum kerajaan Allah. Yang pertama, hubungan dalam kasih dan kebenaran dan kejujuran harus menjauhkan diri dari dosa perzinahan. Dan yang kedua saudara, harus menjauhkan diri dari dosa perceraian. Dan yang ketiga saudara, kita harus menjauhkan diri dari dosa sumpah palsu. Jangan pakai sumpah-sumpah. Iya, tidak saudara. Matius 5 ayat 37 berkata, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kami mau menjauhkan dosa perzinahan, dosa perceraian, juga dosa bersumpah palsu Tuhan. Kami mau katakan iya untuk iya dan tidak untuk tidak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.